perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Mazhab progresivisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidik di sekolah berpusat pada anak, menjadi pendidik hanya sebatas sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi peserta didik. Berikut ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari mazhab filsafat progresivisme. Kelebihan mazhab filsafat progresivisme: 1. Pengembangan kemampuan berpikir kritis. 2. Pengalaman pembelajaran yang bermakna. 3. Mendorong kreativitas dan inovasi. Adapun kelemahan mazhab filsafat progresivisme: 1. Kurangnya struktur dan konsistensi. 2. Kesulitan dan standarisasi. 3. Tantangan dalam pengelolaan kelas. Pentingnya penerapan filsafat progresivisme di sekolah dasar. Pembahasan yang dilakukan adalah pentingnya penerapan filsafat progresivisme dalam pendidikan, termasuk penerapan di sekolah dasar. Aliran filsafat progresivisme sangat penting diterapkan dalam pendidikan, karena sejatinya aliran progresivisme akan membentuk siswa menjadi individu yang harus akan perubahan dengan lingkungan kemajuan. Penerapan filsafat progresivisme di sekolah dasar memiliki kelebihan yang signifikan dan pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan motivasi belajar siswa. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan penerapan filsafat progresivisme di sekolah dasar. Kelebihan penerapan progresivisme di sekolah dasar: 1. Pengembangan kemampuan berpikir kritis. 2. Pembelajaran yang bermakna. 3. Mendorong kreativitas. 4. Meningkatkan motivasi belajar. Adapun kelemahan penerapan progresivisme di sekolah dasar: 1. Kurangnya struktur. 2. Kesulitan standarisasi. 3. Tantangan dan pengelolaan kelas. 4. Kurangnya konsistensi. Aliran progresivisme dalam pendidikan di Indonesia. Progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Aliran progresivisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidik di sekolah berpusat pada anak dan menjadikan pendidik hanya sebatas sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi peserta didik. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kelemahan penerapan aliran progresivisme dalam pendidikan di Indonesia. Kelebihan penerapan progresivisme dalam pendidikan di Indonesia: 1. Pengembangan kemampuan berpikir kritis. 2. Pembelajaran yang bermakna. 3. Mendorong kreativitas dan inovasi. 4. Peningkatan motivasi belajar. Kelemahan penerapan progresivisme dalam pendidikan di Indonesia: 1. Kurangnya sumber daya. 2. Kesulitan evaluasi. 3. Tantangan manajemen kelas. 4. Kurangnya konsistensi. Kurikulum Merdeka Belajar dalam perspektif filsafat pendidikan aliran progresivisme. Aliran filsafat progresivisme terhadap kurikulum negeri. Metode yang digunakan adalah studi kebersamaan dengan pendekatan untuk menjelaskan realitas yang terjadi melalui unsur interpretasi dan deskripsi. Konsep pelajaran ini sesuai dengan filsafat pendidikan progresivisme. Keduanya nilai kemanusiaan dan kebebasan, serta menghadirkan cara pandang baru terhadap orientasi pendidikan di Indonesia. Progresivisme dan esensialisme dalam perspektif pendidikan. Proses pendidikan melibatkan berbagai pihak